Under Bigetron. Dan kita akan tunggu main atau tidak Federales di match kali ini. Pesawat sudah mengudara, Miramar sudah kita lihat. Match kelima, menang duel ini harus cepat nyari kendaraan untuk melakukan rotasi, atau kalau mau lambat banget mereka harus mencari healing cukup banyak, atau bustikan juga cukup banyak untuk bisa menahan blue zone-nya nanti. Tembakan terjadi kembali, satu knockdown kembali dirasakan nampaknya. Menuju ke POV 2 melawan 1, tapi Peter hati-hati, dia nyebrang tanpa adanya informasi bahwa pemain Horboys sudah menjaga dari angle yang lainnya, termakan dengan begitu mudah. Nampaknya JS9 kembali menjadi andalan dan dibalaskan Boy Chill sebagai pemain berpengalaman yang ada. SV mendapatkan satu lagi. Horboys balas knockdown satu sama lain antara SV dan juga Horboys, dan cukup seru untuk kita lihat karena sebenarnya SV sedang berada di ujung tanduk, hanya bermodalkan Boy Chill saja. Bahkan klipnya hanya menyisakan 9 peluru di tas, sehingga ada 41 klip terakhir yang harus dimanfaatkan. Ini adalah peluru-peluru yang akan tinggal menghitung saja, menghitung mundur. Peluru dari Boy Chill 37, 36, dan selesai di pulang lobby. Tidak melihat Boy Chill, begitu cerdas para pemain Horboys untuk meledakkan satu gas can atau drigen di dekatnya. Yes, betul sekali. Sangat cerdik sekali apa yang dilakukan tadi oleh pemain yang terakhir dari Horboy. Tapi kita harus move on, bergeser kembali menuju ke area pertempuran yang lain, yaitu Pangeran Mekjo bersama dengan Jeruk Esport. Ada satu buah shotgun cokot, namun gagal ternyata. Malah Dinoile yang tumbang. Tapi di sana dari seorang Ten harus memasak satu buah granat. Coba pantulkan menuju ke area bawah. Daybot, Linux, dan juga Herling. 3 pemain yang ada dari tim Pangeran Mekjo akan coba menggerebek sahur posisi dari seorang Tayan. Last man standing dari Jeruk 212 atau Jeruk Esport ini akan coba turun menuju ke area bawah. Ada shotgun coklat yang sudah mulai dimainkan, namun ternyata masih ada mampu. Dia bisa mendapatkan satu pemain dari Pangeran Mekjo, namun akhirnya dari arahnya Jeruk mereka harus pulang di peringkat yang ke-17. Jadinya nanti kalian bisa melihatlah untuk fight yang terjadi barusan untuk di menit-menit berikutnya. Tapi kita berfokus kembali menuju ke area dari Stafin. Dan untuk saat ini Stafin agak berbeda dengan Stafin yang sebelumnya. Untuk saat ini mereka akan coba mengkontes posisi dari tim Pandum. Bahkan Pepeng coba untuk melakukan tabrakan, tapi malah dialah yang tumbang. Pepeng tidak baik-baik saja untuk saat ini. Frenzy akan coba untuk dikontes. Ada satu bom molotov yang coba dimainkan, tapi Frenzy terlalu lama dia mengangkat ketiaknya sehingga dia pun harus tumbang. Tidak baik-baik saja di jump shoot yang coba dimainkan oleh seorang Abis, tapi Pepeng pun masih belum mampu untuk dievakuasi. Di sisi yang lain Alter Ego ternyata harus berpulang. Di peringkat yang ke-16 kita kembali menuju ke arah seorang Ganyang yang untuk saat ini pun coba untuk melemparkan satu buah granat, tapi ternyata molotov. Boboho berhasil dia mendapatkan satu poin dari seorang Jobrenki, tapi di sana dari seorang Leon DZ berhasil kembali mendapatkan satu poin dari Stafin. Leon DZ lagi-lagi memberikan damage yang begitu signifikan menuju ke area dari Stafin, tapi last man standing dari tim Pandum ini agak sedikit kelimpungan, tipis banget darah dari seorang Leon DZ. Akankah bisa diamankan? Tapi Boboho begitu sangat sabar sekali menunggu sampai momentumnya bisa datang. Dominating diamankan oleh tim Stafin untuk saat ini, tapi sepertinya dari tim Pandum pun sudah selesai pulang di peringkat ke-15. Leon DZ diselamatkan dengan boosting yang sudah dia konsumsi tadi. Kembali lagi ada satu momen low HP, 1% HP dengan adanya boosting yang sudah dilakukan oleh player tersebut. Kedisiplinan yang begitu baik, namun apa daya ujung-ujungnya pulang juga. Tembakan diberikan Hexas, nyangsang dia, nyangkut dia di atas dari bagi, dan sudah pasti mudah untuk bisa mendapatkan pemain yang berada di atas bagi seperti itu. Kita menuju ke POV dari Ponbit. Ini adalah klip terakhir yang dimiliki oleh Ponbit. Terlalu nafsu untuk end Ponbit. Mungkin dia sadar pelurunya habis sehingga memang end duluan, tapi pada akhirnya Ponbit pulang juga, padahal masih ada pemain Nightmare yang lainnya. Harusnya Ponbit bisa ngobrol dengan pemain Nightmare yang lain sebelum Prince Pepeng ngasih paham. Stafin back to prime-nya mereka. Permainan yang baik datang dari Stafin, dan saya mengharapkan Stafin seperti ini yang akan terjadi, yang akan ditunjukkan di minggu yang kedua PMPL ID Fall. Menuju juga ke Zairo dengan MG3-nya. Reload harus dilakukan, namun reload MG3 pastinya memakan waktu cukup panjang. Xenox hasil memulangkan semua pemain dari AK Gold. Oh, dilihat memang dalam ancaman dan mereka harus keluar dari ancaman tersebut. Pilihannya ada beberapa, yaitu salah satunya adalah dengan memenangkan fight ini.
Karena lemparan utility sudah diberikan, tapi saat melempar utility sudah pasti keteknya kelihatan, badai kelihatan, ditembak dengan terlalu mudah menjadi samsak tinju bagi Glue Squad. Lemparan utility akan menjadi momentum yang ditunggu-tunggu, tapi Stickly gagal untuk memprediksi kemana granat akan dilemparkan. Glue berada dalam ancaman karena Shadow sudah merapat para pemain mereka. Hampir satu punggung dari King Motik bisa dicolek sedikit tadi. Sebuah upaya King Motik berhadapan dengan mantan timnya tidak bersinar bersama dengan Glue Squad. Bukan berarti King Motik merupakan pemain yang gagal, bisa jadi memang tidak cocok menuju ke gameplay dari Glue Squad di season Spring kemarin, dan sekarang King Motik ingin membuktikan bahwa gameplaynya lebih baik lagi, lebih cocok lagi saat bisa berseragam Shadow Esports. Stickly yang juga menggantikan posisi King Motik di season kemarin saat ini saling berduel, saling membuktikan siapa yang sebenarnya lebih baik di antara keduanya. Dan masih ada duel yang berada di posisi lantai atas dan lantai bawah. Tak berujung duel ini, perlu ada pemenangnya. Utility mungkin akan menjadi jawaban, namun King Motik lihat seperti apa cara pro player menghadapi sebuah fight. Mereka boosting dulu baru melakukan fight. King Motik sudah menelan sebuah painkiller dan sekarang dia siap untuk menghadapi pemain-pemain Glue. Namun terlalu banyak yang harus dihadapi, kemungkinan besar King Motik tidak akan selamat. Terlalu sulit 3 melawan 1 di keadaan seperti ini. Hanya buying time saja yang bisa dilakukan oleh King Motik. Lompat maka akan selesai. King Motik perlu menggantungkan harapannya kepada tim-tim lain. Kalau ada third party mungkin King Motik bisa selamat, tapi kalau tidak ada third party kemungkinan besar dia tidak akan selamat, akan pulang ke lobby dengan cara yang begitu sulit, dengan cara yang begitu tragis, karena Glue Squad masih belum melepaskan angle ini menuju ke pemain terakhir dari Shadow. Tapi jujur ini Glue Squad mereka tidak mengambil resiko ya untuk melakukan push menuju ke arah dari seorang King Motik, last man standing dari tim Shadow. Tapi akhirnya ternyata itu adalah satu buah baiting, sehingga dari seorang Leon berhasil dia mendapatkan satu pemain yang terakhir dari Shadow Esports. Dan King Motik memang mantan cukup menyakitkan ya dari rekan-rekannya itu sendiri. Sementara memang ada satu buah split posisi yang dimainkan oleh pemain dari Bigetron ini. Ada Axel yang terlebih dahulu sudah menguasai area selatannya zona, tapi di sisi yang lain Lele Boy harus tumbang dan bahkan langsung ditanam pulang menuju ke area lobby. 3 juga sisa pemain dari Dewa United. Akankah ini menjadi pertempuran yang seru di late game kali ini? Namun dari seorang Link akan coba mencari informasi kembali menuju ke area dari Glue Squad Esports. Stickly kelihatan kepalanya tapi belum ada tembakan yang coba dimainkan oleh seorang Link. Cukup sabar mainkan tempo yang begitu pas dari seorang Link. Kelihatan di sana tapi memang sulit sekali untuk melakukan tembakan di area sempit itu. Dan kalau dipantau belum ketahuan ya pada akhirnya siapa yang mendapatkan WCD, karena sekarang keadaannya jadi berimbang 3 melawan 3. Namun ini adalah keadaan yang lebih seru dibandingkan sebelumnya. Bukan berarti saya tidak ingin melihat Dewa United mendapatkan keunggulan, tapi lebih kepada kalau kayak gini semua jadi rata, semua jadi akan adu otot, adu otak, adu strategi untuk bisa mencari satu celah menuju ke lawannya. Dan jangan sampai kita terlalu dekat dengan lawan, karena saat kita terlalu dekat dengan lawan dan kita terlibat sebuah fight, maka pihak ketiganya akan nyaman. Dalam konteks ini Glue bersama dengan Dewa United terlalu dekat, maka Bigetron yang paling nyaman, dan Bigetron punya posisi yang lebih tinggi dibandingkan keduanya. Kalau dibiarkan maka Bigetron tinggal menunggu waktu untuk mereka mendapatkan WCD. Apalagi Bigetron ini kan nggak perlu diajarin untuk jadi terparty, mereka sangat kelotok, hafal betul kapan cara masuk, kapan untuk bisa mendapatkan WWCD nikung tim-tim yang sedang fight di akhir. Yes, betul sekali. Kita akan lihat siapakah yang akan memulai peperangan, ataukah malah Bigetron yang terlebih dahulu akan berperang bersama dengan Glue Squad. Tapi zona pun sudah mulai menghimpit. Pemain-pemain dari Dewa United Akral sudah mulai dingin badannya, diselimuti oleh Blue Zone. Tapi kendaraan tentu menjadi satu pilihan bagi seorang Akral. Tapi ternyata Alpha, dia malah menyetorkan nyawa. 2 pemain dari Dewa United pun sudah mulai bertumbangan. Sisa 1 yang terakhir, Bigetron. Mereka akan menjadi orang yang ketiga kali ini. Link, last man standing dari tim Dewa United, akan segera dicari. Tapi di sana Akral akan confirm menjadi satu poin eliminasi terlebih dahulu. Tapi ada granat yang dimainkan oleh pemain-pemain dari Bigetron, dan Glue Squad pun berpindah fokusnya kali ini menuju ke arah dari Bigetron. Axel coba untuk muter, ada Stickly lemparkan satu buah granat, hitmarknya masuk menuju ke arah seorang Pexi, tapi masih bisa untuk bertahan saat ini. Akan coba untuk memainkan tempo kembali, tapi granat tadi dari seorang Reizi masih belum dapat on point, masih belum mampu untuk bisa mendapatkan hitmark menuju ke area dari Glue Squad Esports
ini kita masih belum tahu siapakah yang akan bisa mendapatkan winner chicken dinner, tapi K-Mine dia mampu diamankan oleh seorang Exal. Di sisi yang lain Link pun mengambil poin eliminasi tersebut, tidak jadi masuk ke kantong dari Bigetron by Vitality, tapi Stickly terlalu offset menurut saya. Dua pemain dari Bigetron langsung menumbangkan dirinya di salah satu yang terakhir, dan tentu ini probability WWCD paling tinggi adalah Bigetron by Vitality karena Glue Squad Esport pun sudah pulang menuju ke area lobby. Link pun tidak mampu untuk bergerak dan bakalan tinggal pulang menuju ke area lobby, dan itu dia akhirnya winner chicken dinner mampu diamankan oleh Bigetron by Vitality. Kalau mau komentar pasti rame. Jangan lupakan sebuah pepatah dari Paris pernah mengatakan WWCD di turnamen Ciki lebih baik daripada nggak WWCD sama sekali.